Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman, di kolom komentar ada sebuah pertanyaan, Bang, itu airnya langsung dari sumur atau ditandon di tangki dulu atau langsung dari sungai? Oke, teman-teman, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar, teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tonton sampai akhir agar tidak salah pengertian tentang penyampaian yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman pribadi. Video ini membahas tentang budidaya lele, ikan, dan nanti akan berkembang di budidaya yang lain. Insya Allah satu persatu ya, karena saya baru fokus di lele dulu. Oke teman-teman, saya jawab. Jadi kocoran air itu langsung dari sumur melalui tandon air. Gimana ya? Dari tandon air lah judulnya ya, dari tandon air, bukan langsung dari sumur atau langsung dari kali. Nah, teman-teman, kalau di rumahnya tidak ada tandon, bisa langsung dari sumur. Kalau tidak ada sumur dan tandon, bisa langsung dari kali. Tetapi ada kelebihan dan kekurangan. Oke, saya uraikan satu persatu ya. Bahwa ini alirannya dari tandon. Yuk kita surut dari aliran akhir sampai ke pangkal aliran. Yuk kita surut dulu. Nah, ini air buangnya. Air kocornya di sini, ketemu T di bawah, ini air buang ya. Kemudian kita mengarah menelusuri pipa sampai dengan sana. Yuk kita ke sana. Oke, teman-teman bisa lihat ke sini ya. Kadang-kadang ada teman yang memang penasaran teman-teman ya. Kok bisa begitu, kok bisa begini gitu ya. Nah, itu pipanya kita urut. T kita menuju ke arah sumber. Nah, seret. Nah, kalau itu bukan mesinnya ini ya, ini mesinnya air isi ulang ya. Ini kita menggunakan tandon. Ini sebetulnya bukan tandon lele tapi tandon isi ulang ya, air isi ulang. Nah, kalau yang sana itu sumbernya di sana, airnya, sumurnya. Kita ke sana nggak Bang? Nggak usah, saya tunjukin aja di sebelah sana sumurnya. Tandon di sebelah sini, kemudian saya alirkan menggunakan Sunsun 105. Nah, terus ikutin ya. Nah, keluarnya dari situ. Oke. Kalau menggunakan air kali gimana Bang? Oke, kita jawab. Yuk, kita sambil jalan-jalan. Ini kolamnya sudah ada 1, 2, 3, 4, sama sebelahnya 5. Ayo kita ke kolam yang kelima. Nah, jadi sudah bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kocorannya dari sumur, kemudian di pipa, di tandon ya. Kemudian kalau teman-teman menggunakan air kali, itu hati-hati teman-teman. Memang dipastikan kalinya itu yang lebar. Contoh Bengawan Solo, contoh air dari mana yang Mojokerto itu, Kali Berantas, itu nggak ada masalah. Saya rasa bagus airnya, dan kalaupun ada limbah-limbah itu nggak pengaruh ya, nggak pengaruh terhadap ikannya. Jadi sekali lagi, kalau memang teman-teman mau menggunakan air kali, dilihat dulu kalinya itu konsisten atau enggak. Konsisten itu gimana Bang? Airnya ada terus. Yang kedua, kalinya tidak tercemar oleh limbah yang berbahaya buat lele. Limbah yang berbahaya buat lele apa aja Bang? Contoh air sabun, air cucian piring, kemudian limbah dari pabrik yang memang itu bisa membuat penyakit-penyakit untuk si ikan ya, itu diwaspadai dulu. Nah, caranya gimana Bang biar tahu kalau air itu tidak mengandung limbah? Nah, teman-teman bisa lihat aja baunya seperti apa. Kalau baunya normalnya air, maka dia dipastikan tidak mengandung limbah. Kalau tidak, kalau misalnya masih ragu, dicoba dulu menggunakan budidaya dengan menggunakan box kulkas bekas yang kecil seperti ini. Ambilkan airnya dari sumber yang memang mau teman-teman ambil. Kemudian ditebar ikannya yang skala kecil dulu. Koet apa enggak, mati apa enggak. Kalau dia sehat sampai dia panen, berarti air itu dinyatakan bersih ya. Yang penting kalau dari kali, ketersediaan air itu selalu ada, kontinu. Kemudian airnya tidak berlimbah. Udah gitu saja. Dan dipastikan di hulu-hulu itu tidak ada orang yang memberikan potas. Nah, itu bahaya.
Kalau menggunakan kali itu bahayanya di situ. Biasanya sekarang masyarakat masih menggunakan cara instan untuk mengambil ikan, yaitu menggunakan apotas, menggunakan obat-obat yang notabene itu bisa membuat mati koloni yang lain. Bukan ikan saja, termasuk bakterinya juga mati ya. Itu diwaspadai. Itu saja ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, airnya sumbernya itu bukan langsung dari sumur, tapi ditandon dulu. Kenapa ditandon? Karena saya menggunakan pompa Sunsun 105. Jadi dari sumber air kemudian ditaruh di tandon. Tandon saya alirkan menggunakan Sunsun 105. Ya, airnya kecil, itu suatnya kecil banget ya. Nah, itu. Terus ngalirnya berapa jam sekali, Bang? Bisa menggunakan tipe 12 jam. Bisa menggunakan air kocor setiap 2 jam sekali atau setiap 1 jam sekali. Bisa menggunakan air kocor 24 jam. Terserah teman-teman mau pilih yang mana sesuai dengan serak hatinya masing-masing. Karena masing-masing beda budidaya, masing-masing caranya dia memberikan mengaplikasikan budidaya lele. Jadi banyak sekali yang dikelompokkan, bisa konvensional, bisa bioflok, bisa kocor, bisa menggunakan terpal tapi dengan cara konvensional, atau GWS atau RWS ya. Teman-teman tinggal pilih saja. Nanti kalau bisa menggunakan yang kecil-kecil dulu, baru menggunakan yang tipe besar seperti ini. Biar teman-teman tidak kaget kalau ada kendala, tidak semuanya terkena. Nah, kalau misalnya teman-teman tebar 1000 di dalam satu kolam ini, ternyata kena penyakit semua, kan repot. Kerugiannya juga terlalu banyak. Tapi kalau menggunakan yang kecil seperti itu, Budidaya Bokas, insya Allah ilmunya kita dapat. Nanti juga lebih lebih familiar dengan lele itu sendiri. Lele. Ini ada isinya teman-teman ini. Itu juga ada 2 itu. Jadi buat percobaan kita pakai yang kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini udah indukan ini. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Itu saja yang bisa saya jawab di kesempatan sore hari ini. Semoga video ini memberikan inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe video ini agar bisa bermanfaat buat teman-teman pembudidaya lele yang lainnya. Sekarang kita lihat aja dulu seperti apa tuh. Ini baru kita kasih makan. Yang ini kita akan coba dengan cara 4 kali sehari dalam pemberian pakan. Jadi pagi jam 6, kemudian siang jam 12, sore tadi jam 4 atau jam 3, kemudian malam nanti bisa jam 8 atau jam 9 ya. Ini baru umur 3 hari, sudah alhamdulillah perkembangannya luar biasa. Jadi menggunakan sistem sehari 4 kali. Terima kasih, salam sukses lele pemula, salam Patelas.